Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di pelajaran T3. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, masih di penggunaan Microsoft Word. Oke, minggu lalu kita sudah sampai pada penggunaan pengaturan beberapa font, misalkan jadi penggunaan untuk font, bagaimana mengaturnya, jenis fontnya, kemudian ukuran fontnya, dan masih banyak lagi yang sudah kita pelajari. Hari ini kita akan melanjutkan pada penggunaan atau pembuatan teks. Kita lihat untuk perataan teks ya. Oke, anak-anak, dalam pengetikan dokumen kita ketahui biasanya kita menggunakan teks itu rata kiri. Kalau kita nulis tangan begitu, teksnya bisa kita buat rata kiri, kemudian kadang kalau judul harus ada di tengah, kemudian ada teks itu rata kanan. Nah, seperti apa penggunanya? Baik, kita pelajari, kita lanjutkan. Nah, di sini untuk perataan dokumen, di sini yang kita lihat tab yang bentuknya seperti ini adalah digunakan untuk perataan kiri. Nah, kemudian bentuknya seperti ini, jadi seperti sudah pada tampilan ini rata tengah, kemudian ini rata kanan, kemudian di sini adalah rata kiri kanan. Jadi kalau kita mouse-nya nanti kita arahkan di shortcut yang ini, nanti align left. Nah, akan terbaca align left, itu artinya rata kiri. Kemudian nanti kalau diarahkan yang bentuknya seperti ini akan terbaca center, itu artinya rata tengah. Kemudian kalau nanti bentuknya seperti ini nanti line right, rata kanan. Terus kalau kita arahkan sini akan terbaca justified. Justified itu adalah rata kiri kanan. Nah, seperti apa? Kita lihat contoh dokumen yang sudah ada. Nah, anak, kita punya dokumen seperti ini. Ya, kamu lihat, ini contoh sebuah karangan saja. Kalau saya kecilkan biar kalian tahu. Nah, yang dimaksud tadi adalah rata kiri, arahnya di sini. Nah, kalau mouse kita klik sini, jadi kita klik dulu dokumennya. Ini bisa kita dua cara. Yang pertama, misalkan kita sudah mengetik naskah begini, sudah ada ketikannya, maka nanti dokumen ini kita blok dulu, diklik. Nah, tarik ini, kemudian arahkan di lambang seperti ini, maka akan terbaca rata kiri. Klik rata kiri. Nah, inilah rata kiri. Ya, teksnya dimulai dari sebelah kiri. Kemudian kita geser ke sebelah kanannya lagi. Ini center. Nah, center ini biasanya dipakai untuk judul. Jadi kalau kita ingin menengahkan, kita klik center. Ya. Kemudian di sebelah kanannya lagi, align right. Ini adalah rata kanan. Klik di sini. Rata kanan itu berarti dia akan ngetiknya dari sebelah kanan. Nah, ini yang sudah ada. Nah, kemudian kita klik lagi di rata kiri kanan, dia akan rata kiri kanan. Jadi kalau rata kiri kanan itu seperti ini anak-anak. Subblok yang tag banyak, kalian akan tahu. Nah, ini kalau saya klik ini rata kiri, saya klik yang rata kiri. Nah, rata kiri itu nanti tagnya sebelah ini. Yang sebelah kanan tidak rapi. Ya, berarti kan. Kalau ini nanti center, seperti ini berakhir di tengah. Ini rata kanan, dia akan berada di sebelah kanan yang rapi. Kalau rata kiri kanan, dan nanti kiri kanan rapi semua.
Jadi untuk dokumen itu gunakan rata kiri kanan ya, kecuali judul. Nah, ini judulnya harus di tengah. Oke, itu untuk perataan teks. Kita lanjut, di sebelah kanannya ada ini adalah untuk pengaturan spasi. Nah, nih di sini ada spasi 1, 1,5 dan sebagainya. Nah, cara penggunaannya, spasi itu adalah untuk jarak ini dari baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Itu untuk spasi. Jadi kita blok dulu. Kita lihat anak-anak, spasi ini 1. Saya geser ke 1,5. Kalian sudah bisa melihat perbedaannya. Geser 1,5. Sudah bisa lagi berbeda, kedua, nah semakin jauh, begitu seterusnya ya. Jadi dalam keadaan standar biasanya kita menggunakan spasi 1,5 ini ya, kecuali nanti ada permintaan atau perintah silahkan dibuat spasi berapa, lah itu baru kalian mengaturnya di situ. Oke, itu anak untuk mengatur spasi. Baik, sampai sini masih ada yang belum jelas, jadi nanti bisa diulang kembali ke depan bagaimana pengaturan dokumen ini sebelum kita melanjut ke materi berikutnya. Baik, sekarang kita lihat materi selanjutnya, kita adalah membuat tabel ya. Nah, ini adalah bagian dari MS Word untuk membuat tabel. Nah, kita buka lembar kerja baru dulu. Anak-anak, untuk membuat tabel, langkahnya adalah, kalian ketahui tabel itu apa? Nah, tabel itu biasanya kita nanti akan membuat seperti daftar hadir atau absen, itu menggunakan tabel. Kemudian kalian akan membuat daftar kelas, daftar nama, itu membuat tabel. Ya, kita buat sekarang caranya bagaimana? Kita alahkan pada sisipkan, atau kalau nanti punya kamu bahasa Inggris pakai insert. Nah, insert gitu. Kemudian di sini tabel. Nah, tabel sini kita pilih tabel. Jadi untuk tabel kita harus melihat dulu ya, kebutuhan tabel kita itu seperti apa. Nah, misalkan sistem tabel, sini kita klik insert tabel. Nah, akan muncul tampilan semacam ini. Yang pertama jumlah kolom. Jadi saya bantu seperti contoh ini anak-anak. Misalkan ini 5, 2, saya klik OK. Nah, yang dimasuk kolom itu mana, baris itu mana. Ya, jadi begini anak-anak. Kolom itu adalah ini tampilan ini kolom. Nah, ini kolom, ini kolom, ini kolom, ini kolom. Jadi kalau nanti saya buat ini, nah biar jelas saya beri warna dulu saja, biar kalian tahu. Ya, ini. Nah, ini sebentar. Kalian biar jelas perbedaannya. Oke, nah begini anak-anak, yang dimaksud kolom itu adalah sepanjang ini. Nah, jadi ini ke bawah itu namanya kolom semua, yang memanjang ke atas ke bawah ini, yang vertikal ini kolom. Jadi ini merah, kuning, hijau, ungu, dan biru, ini namanya kolom. Kolom ini nanti biasanya disebut dengan, kita bisa katakan kolom A, B, C, D, F. Nih, jadi kalau semacam ini berapa kolom? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 kolom. Tampilan yang vertikal ke atas ke bawah ini kolom. Jadi ini ada 5 kolom. Kemudian tadi disebut juga baris. Nah, ada berapa baris? Jadi yang disebut baris itu adalah yang mendatar ini.
Nah, saya blok dulu. Ini namanya baris. Jadi, saya buat bentar. Ini saya hilangkan warnanya dulu. Oke, nah baris itu adalah ini. Ini baris pertama, ini baris kedua. Jadi sepanjang ini namanya baris. Ya. Jadi ini baris carora, ini saya beri warna tadi, saya beri warna kuning biar jelas. Nah, ini baris pertama, yang kuning itu baris kedua adalah yang merah ini baris kedua. Jadi ini ada dua baris. Tahu ya, mana baris, mana kolom. Jadi yang ini memanjang seperti ini baris. Kalau yang kolom dari atas bawah, nah itu kolom. Nah, jadi kalau kalian pengen membuat tabel, dilihat dulu. Kalian sudah buat skema dulu, diurek-urek pakai kertas, bentuknya seperti apa, itu baru kita buat tabel di sini. Jadi kalau tabel semacam ini, kita hitung berapa jumlah baris, berapa jumlah kolom, berarti kolomnya ada 1, 2, 3, 4, 5, barisnya 1, 2 gitu. Oke, ya. Jadi itu untuk membuat tabel. Baik, saya ulangi dulu. Jadi langkahnya bagaimana? Oke, kita ulangi. Jadi klik sisipkan, kemudian pilih tabel. Kemudian kalian bisa juga langsung dari sini. Jadi misalkan kalian nanti akan membuat tabel dengan jumlah kolom 4. Nah, kotaknya diarahkan aja ke sini 4. Kemudian tarik ke bawah, misal barisnya ada 6, tarik aja ke bawah 6 atau 7 begitu. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik. Jadi ini saya belum ngeklik, jadi cukup mouse-nya diarahkan saja ke sini. Kemudian tarik ke 4, tarik ke bawah. Nah, baru kita klik. Nah, tabelnya sudah terbuat. Jadi ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 kolom. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 baris. Ya, itu jumlah baris dan kolom. Nah, Nana, sekarang barulah kita ketik dulu. Misalnya kita akan membuat daftar. Pertama, ketikkan nomor. Nah, jadi saat kalian ngetik nomor begini, tulisan begini, kemudian kalian pindah ke sebelah kanannya, kalian bisa menggunakan tombol tab pada keyboard atau langsung kamu klik pada sel sebelah kanannya. Nah, ini jadi isi itu namanya sel di sini. Kemudian ketikkan nama. Nah, misalkan itu. Terus di sini kelas. Ini terus ini alamat. Ini contoh kita akan membuat daftar nama kalian. Nah, ini sudah kita ketikkan seperti ini, anak. Nah, kita kembali pada pengaturan yang tadi, klik pada beranda atau home. Ini kita ratakan tengah, ya. Klik saja di sini, kemudian klik center. Nah, sudah. Nama juga pada klik pada nama di sini. Klik pada center, kelas juga kita klik center, alamat juga klik center. Nah, semua pada center. Atau kalau sudah tabelnya banyak sini tadi tidak usah satu persatu. Jadi kalian bisa juga diblok saja pada sel ini, kemudian kamu klik center. Jadi semuanya langsung merata pada posisi rata tengah, ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatur lebar kolom dan baris ini. Nah, Nana, kita akan buat tabel semacam ini. Nah, kita lihat kolomnya masih sama ukurannya. Ya kan? Nah, sekarang kita atur bagaimana caranya mengatur lebar kolom. Perhatikan mouse-nya ini, pointernya kamu arahkan pada lambang batas kolom ini. Nah, di sini ketika sudah berubah, kita arahkan sini, kemudian bentuknya kita lihat ya, menjadi panah kiri kanan, klik tarik ke kiri. Nah, nomor itu nggak perlu lebar-lebar. Nah, cukup sekian nomor. Nah, misalnya nanti kan 1,
Kemudian untuk pindah ke bawah jangan tekan enter ya anak-anak. Jadi klik saja sel bawahnya. Kalau enter bagaimana? Kita lihat kalau saya enter tuh kamu lihat seperti ini ya. Jadi jangan di enter. Klik saja tabel di bawah, klik sel bawahnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, begitu. Nah, sekarang untuk nama di sini lebarnya seberapa kita berikan untuk nama, mungkin biasanya lebar. Kelas kita kecilkan dulu. Jadi yang dikecilkan itu ada di pembatas kolom di sebelah kanannya anak ya. Kan ini kelas. Jadi kita kecilkan aja di sini. Mouse-nya arahkan di sini pas pembatas jalan, pembatas kolom kecilkan saja. Nah, oke. Kemudian udah, nah kurang lebih nanti seperti ini bentuknya. Ya, paham ya? Itu mengatur lebar kolom. Nah, sekarang bagaimana cara mengatur lebar baris? Langkahnya sama seperti tadi anak-anak, cuman bedanya di sini yang kita atur adalah pembatas barisnya yang di bawah. Ya, mouse-nya kita klik. Nah, bentuknya seperti ini, klik tarik ke bawah. Ya, anak-anak, tampilan sudah berubah. Jadi tinggi barisnya sudah berbeda dengan yang di bawah. Ya, jadi tinggi barisnya sudah berbeda. Jadi sekali lagi, ini adalah untuk mengatur tinggi baris. Kalau mengatur lebar kolom, kamu klik pembatas kolom di sebelah kanannya. Ya, kolom yang akan kalian atur tadi. Oke, kalau baris, sepanjang baris ini silahkan kalian atur pembatas baris tersebut. Nah, barulah kita isi, misalkan kita ketikkan di sini. Nah, ini gunakan tombol tab saja untuk bisa ke kanannya, paling mudah. Ini tinggal tab saja, kemudian nah begini, dan seterusnya. Klik lagi di sebelah bawahnya sini. Nah, ini cara mengisikan dokumen di tabel. Oke, begitu dan seterusnya anak-anak ya, cara pengisikannya. Jadi misalkan nanti pada kolom nama ini kalian pengen mengecilkan lagi, ya lakukan aja seperti tadi. Ini diklik. Nah, kalau di sini ketika kita menggeser di sini nama kita kecilkan, misalkan kolomnya yang nama ini kita kecilkan, otomatis yang kelas menjadi lebar. Jadi ini ikut dikecilkan lagi, geserkan lagi. Yang alamat juga jadi besar, kita kecilkan juga. Ya, kliknya begitu seterusnya. Jadi cara pengaturannya. Oke, ini untuk tabel. Bagaimana cara mengatur tabel, mengecilkan. Nah, ini contoh jadi tabel yang dihasilkan nanti seperti ini kurang lebih. Ya, untuk tabelnya. Nah, sekarang masih pada tabel. Kita lihat aja. Tabel ini anak-anak, kamu lihat pada teks yang sudah kita rubah tinggi barisnya tadi. Apa yang terjadi anak-anak? Ini hurufnya kok gantung di atas, ya kan? Nah, padahal harusnya ini kita tengah. Jadi kalau untuk mengatur ini biar di tengah, jangan diklik di enter. Nah, nggak bisa anak-anak. Jadi jangan digunakan enter. Kita ada cara untuk mengatur letak teks ini biar berada di tengah. Kita blok dulu anak-anak di sini, kita blok. Jadi cara ngebloknya, klik saja di sini, jangan dilepas, tarik saja ke kanan. Nah, kemudian klik kanan, pilih tabel properties, klik saja di sini. Kemudian pilih pada sel. Nah, sinilah letaknya, kalian cari yang center atau tengah. Ya, kemudian klik OK. Nah, tagnya sudah berada di tengah sel. Lebih cantik kan dari tadi? Oke. Nah, itu anak-anak cara menyisipkan tabel
ya. Jadi kalian bisa mengeksplorasi sebanyak mungkin, bisa membuat tabel untuk apa saja. Baik, untuk kali ini mungkin itu dulu. Kalian nanti bisa praktekkan. Jadi buatlah tabel, sebuah daftar nama kelas begitu, daftar kelas. Kemudian isinya nanti nama kelas ini bukan ini bisa ya kalian buat alamat seperti ini. Jadi nomor, nama, kelas, dan alamat. Jadi buatlah tabel seperti ini. Kemudian nanti kalian buat 10 nama anak saja. Ya, itu nanti kamu bisa praktekkan di situ. Baik, sementara itu dulu hari ini. Minggu depan akan kita lanjutkan masih pada mengolah pada MS Word. Kita pelajari sebanyak mungkin tentang penggunaan MS Word ini. Oke, sekian dulu dari saya, Pak Fatoni. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.